Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Fani Elvira Wulandari dengan NIM 222111102 dari kelas 4I. Di sini sebagai bentuk untuk menyelesaikan tugas UAS Ilmu Ekonomi dan Perbankan, yakni membuat sebuah video pembelajaran terkait materi yang telah disampaikan. Di sini saya membahas materi terkait konsep ekonomi dalam perspektif makro dan mikro. Bahasan yang pertama yakni pengertian ilmu ekonomi. Secara istilah, ekonomi berasal dari dua kata, yakni oikos dan nomos. Oikos sendiri memiliki arti keluarga atau rumah tangga, sedangkan nomos memiliki arti makna hukum atau peraturan yang berlaku. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang menelaah perilaku keuangan pasar mulai dari suku bunga, nilai tukar, siklus bisnis, perdagangan internasional, kebijakan pemerintah, hingga efisiensi penggunaan sumber daya alam. Selanjutnya, pengertian ilmu ekonomi menurut beberapa ahli. Yang pertama yaitu Alfred Marshall melalui bukunya yang berjudul The Principles of Economics. Alfred Marshall berpendapat ilmu ekonomi sebagai ilmu yang mempelajari tindakan manusia secara perorangan pun kolektif dan kaitannya dalam penggunaan barang-barang material. Selanjutnya yang kedua ada M. Manulam. Menurut beliau, ilmu ekonomi merupakan ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi keinginan manusia atau masyarakat demi tercapainya kemakmuran atau kondisi di mana manusia bisa memenuhi kebutuhannya baik dalam bentuk barang maupun jasa. Selanjutnya ada perkembangan ilmu ekonomi. Secara garis besar, perkembangan aliran pemikiran dalam ilmu ekonomi diawali oleh apa yang disebut sebagai aliran klasik. Aliran yang terutama dipelopori oleh Adam Smith ini menekankan adanya invisible hand dalam mengatur pembagian sumber daya, dan oleh karenanya peran pemerintah menjadi sangat dibatasi karena akan mengganggu proses ini. Konsep invisible hand ini kemudian direpresentasikan sebagai mekanisme pasar melalui harga sebagai instrumen utamanya. Yang selanjutnya ada prinsip dasar produksi, konsumsi, dan distribusi. Yang pertama yaitu prinsip ekonomi produksi. Prinsip ekonomi produksi sebagai dasar dalam menghasilkan berbagai barang dan jasa sebanyak-banyaknya dengan biaya produksi serta pengorbanan tertentu. Contoh penerapannya yaitu saat kita membuka tempat usaha yang dekat dengan kita buka tempat usaha yang dekat dengan bahan baku, tenaga kerja atau daerah pemasaran, kemudian menggunakan tenaga kerja yang terampil, memilih bahan baku yang berkualitas terbaik namun dengan harga ekonomis, hingga ke penentuan harga jual yang menguntungkan masuk ke dalam prinsip ekonomi produksi. Kemudian yang kedua ada prinsip ekonomi dalam kegiatan distribusi. Pada suatu kegiatan ekonomi, distribusi merupakan penyaluran barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Contoh penerapannya misalnya dalam meningkatkan kualitas pelayanan, penyaluran barang yang selalu tepat waktu dan tidak terlambat, menggunakan beragam sarana distribusi dengan harga murah, membeli barang dari produsen secara langsung, menyediakan barang dan jasa yang populer bagi konsumen, membeli barang di produsen yang tepat hingga ke penentuan lokasi perusahaan yang berada di antara produsen dan konsumen. Prinsip yang terakhir yang ketiga yakni prinsip ekonomi dalam kegiatan konsumsi. Pada suatu kegiatan ekonomi, konsumsi merupakan upaya untuk memperoleh kepuasan sebesar-besarnya dari suatu barang atau jasa dengan pengorbanan dan penggunaan anggaran tertentu. Contoh penerapannya itu mulai dari membeli barang dengan harga hanya yang berkualitas, kemudian membeli barang dengan harga yang cukup terjangkau, membuat daftar barang apa saja yang dibutuhkan dan mengadakan proses tawar-menawar sebelum membeli sesuatu. Ke pembahasan selanjutnya yaitu perilaku produsen. Perilaku produsen adalah kegiatan pengaturan produksi sehingga produk yang dihasilkan bermutu tinggi
sehingga bisa diterima masyarakat dan menghasilkan laba. Produsen yang baik itu produsen yang melakukan kegiatan produksi dengan jujur dan tidak mengganti barang-barangnya dengan yang tidak semestinya. Selanjutnya, pembahasan yang terakhir yaitu terkait tentang perilaku konsumen. Perilaku konsumen merupakan proses yang dinamis yang mencakup perilaku konsumen individual, kelompok, dan anggota masyarakat yang secara terus-menerus mengalami perubahan. Batasan perilaku konsumen meliputi semua tindakan yang dilakukan oleh seseorang untuk mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi, dan menghabiskan produk.